Halo semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat tabel ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan membuat tabel daftar nilai untuk siswa. Kita akan membuat dari nol. Nah, langkah-langkahnya langsung saja. Jadi kita perbesar dulu angkanya ya. Kalau 11 biasanya agak kecil, kita perbesar saja. Kita pilih di sini. Diklik di sini, nanti semua kolom akan semua sel akan terpilih. Kita ganti ukurannya, ganti 14 saja agar besar. Kemudian kita ketikkan dulu apa saja yang ingin kita masukkan. Di sini saya beri contoh, misal yang pertama adalah nomornya, kemudian nama, lalu di sini kita isi nilai ke 1 misal. Kita bikin 4 nilai ya. Nilai kedua. Nah, apabila sudah tulisannya sama seperti ini, kita sudah bikin 2, kita bisa klik tahan, kemudian kita seret ke kanan, maka nanti otomatis nilai ketiga, nilai keempat nanti muncul. Bisa sesuai yang diinginkan. Kita coba bikin 5 saja ya. Kemudian kita isikan, kita tambahkan juga nilai terendah dan nilai tertinggi. Kemudian kita kasih nilai rata-rata. Lalu kita berikan status kelulusan. Jadi bila rata-ratanya di atas, katakanlah mungkin nanti kita bikin 65 atau 70 itu dianggap lulus. Kalau di bawahnya berarti tidak lulus. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh nama-nama yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kita pakai nama-nama ini ya. Jadi ada 20 nama yang kita pakai. Kemudian untuk nilai, saya akan kosongkan 1 yang paling atas ini. Untuk yang lainnya saya akan masukkan dengan cara random. Dimana random ini nanti bisa dilihat di video saya di waktu yang lain. Ada pembelajarannya tersendiri ya. Kita kali ini fokusnya bukan di situ. Katakanlah bikin 50 saja, 50 sampai 100. Kita bikin dulu nilainya. Oke, kemudian kita isi nomornya. Sama ya, jadi kita bisa klik, kemudian kita drag, sudah terisi otomatis nanti. Nah, karena di sini masih berantakan, kita atur dulu ya kolom-kolomnya. Jadi ini kan namanya panjang. Sementara kan terpotong di sini di selnya. Apabila kita klik di sini di pembatas antara B dan C, kita klik 2 kali. Maka akan otomatis dia mengikuti teks yang paling panjang, jadi tidak akan terpotong ya, seperti itu. Sama seperti ini nanti apabila kita klik, maka akan seperti itu juga. Nah, karena banyak sekali, biasanya kita bisa pakai cara cepat, kita tahan, kita pilih semuanya, kita klik. Nah, seperti ini. Cuma karena seperti ini ya, jadi misalkan ini, di H ini nilai terendah, padahal nanti hanya berisi 2 angka. Ini nanti kalau misalkan buat dicetak atau buat disimpan, itu terlalu panjang selnya. Jadi kita bikin lebar saja. Kita lebarkan. Nah, kemudian nanti kita wrap teks, atau kalau bahasa Indonesianya di sini dibungkus teks ya. Jadi kita pilih yang di sini. Kita klik bungkus teks. Kita kecilkan dulu coba. Nah, jadi nanti tidak terlalu panjang jadinya selnya, sehingga bisa menghemat ukuran kertasnya. Jadi kita atur dulu ya, kita kecil-kecilin dulu lagi. Masih bisa ini. Nah,
Untuk ini kita kecilin juga untuk menghemat panjang kertas nanti. Ini akan bermanfaat apabila kita nanti di print ya. Kira-kira seperti ini ya. Dan masih terlihat kurang beraturan ya. Jadi untuk yang ini kita atur agar rapi. Kita taruh ini, kita pilih ini, ada 3 ini kan. Ini kita pilih yang tengah. Jadi yang tadinya di bawah sudah berpindah ke tengah semuanya. Kemudian yang bawah juga begitu. Rata kiri kanan. Ini kita pilih yang rata tengah. Nah, dengan begini terlihat lebih rapi ya. Untuk nomor terserah sesuai keinginan. Saya akan coba ditaruh di tengah saja. Untuk nama dibiarkan di rata kiri. Dan untuk nilai nanti kita rata tengah juga. Di sini. Nah, seperti ini udah mulai sedikit rapi ya. Kemudian kita kasih, karena di sini sudah ada garis-garis tabel, kita berikan semuanya saja. Kita drag tabel yang kita pilih di sini, kita klik, kita pilih yang semua batas ini aja. Maka di semuanya akan muncul. Apabila ingin lebih cantik lagi bisa, biasanya saya kasih ini batas luar tebal. Nah, jadi ada bagian-bagian yang jadi lebih tebal ya. Misalnya ini yang saya lakukan. Oke, karena kita sudah punya datanya, kita masuk ke rumus ya. Jadi yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan juga status kelulusan. Untuk nilai terendah kita pakai rumus yang sudah kemarin kita belajari, kita pakai min. Kita pilih angkanya, kita drag di sini, seret, kita 5 angka itu kita kurung tutup, kita enter. Nah, maka akan muncul angka yang paling rendah di sini berapa. Jadi si Victoria Craig itu mendapatkan nilai 52 di ujian pertamanya, katakanlah seperti itu. Kemudian tentu akan menghabiskan waktu apabila muridnya ada banyak, tapi kita harus menginputkan rumus satu-satu. Jadi tidak perlu seperti itu. Kita tinggal pilih yang ini, pilih yang kotak ini ada agak tebal kanan bawah. Kita tahan, kita drag ke bawah. Maka akan mengikuti rumusnya. Nah, jadi sudah terikuti ya rumusnya. Jadi misal Aliyah Burn ini nilai terendahnya 62. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita, ini karena tadi kita masukin rumus jadi ikut berubah ya. Nanti bisa diatur lagi. Kita pilih untuk nilai tertinggi kita pakai max. Seperti yang sudah kita pelajari. Tetap ini sama. Kita kurung tutup, lalu enter. Nilai tertingginya 95 ya. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Seperti ini. Lalu nilai rata-rata kita pakai average. Kita pilih 5 ini, kita kurung tutup, kita enter. Ini nilai rata-ratanya. Sama kita lakukan yang sama juga, kita drag ke bawah agar nilai murid yang lain mengikuti juga. Untuk status kelulusan ini kita pakai if ya, seperti yang sudah dipelajari. If logical testnya tuh bagaimana? Nah, kita pilih logical test if nilai jadi kita coba jika nilai rata-rata lebih dari 65 atau kita buat 70 lah ya. Jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka dia akan lulus. Apabila di bawah, dia tidak lulus. Jadi itu penulisannya seperti ini. Kita pilih nilai rata-rata ini, kita klik. Jika nilai rata-rata lebih besar dari 70, maka lulus. Bila di bawah 70, tidak lulus. Kita coba dulu. Nah, karena dia nilai rata-ratanya di bawah 70, maka hasilnya adalah tidak lulus. Kita drag lagi ke bawah.
maka akan otomatis terisi. Jadi murid yang memiliki nilai rata-rata di atas 70 dia akan lulus. Kemudian ini yang paling atas sengaja saya kosongi. Untuk rumusnya sudah bisa kita isi di kolom yang masih kosong ini ya. Jadi kita drag ke atas juga bisa. Nah, seperti ini dia akan terisi 0. Jadi misal nah ini kita biarkan dulu. Jadi nanti ini juga kita biarkan dulu. Jadi apabila katakanlah ada murid baru atau nanti kita masuk di semester baru, maka nilainya kan nanti diganti. Nanti kita cukup menghapus nilai-nilai ini saja. Jadi katakanlah sekarang ada murid baru, kemudian dia ikut ujian susulan. Kita isikan nilainya misalkan ya. Kita isi acak saja. Nah, saat sudah terisi, maka secara otomatis dia akan mengikuti. Jadi tidak perlu diedit satu-satu, itu sudah tidak perlu. Ini akan memudahkan kita, akan cukup memudahkan ini ya. Kemudian apabila ada koreksi, misal si Brandy Randall ini ternyata di ujian pertama dia salah ngasih nilai atau dia ingin ikut remedi, kita ganti nilainya menjadi 80 katakanlah. Kita ganti. Sebentar. Nah, kita ganti. Katakanlah jadi 80. Kita klik enter. Saat kita klik enter, maka otomatis nilainya juga akan mengikuti. Jadi, dan juga ini nanti juga mengikuti. Jadi yang awalnya misalkan tidak lulus, ini kita ganti jadi 90 misalnya. Dia remedi. Klik enter. Nah, rata-ratanya naik kan? Statusnya juga otomatis ikut naik. Nah, seperti itu kita membuat tabel dari 0. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.